Yai Imad ini luar biasa dan harus diakui. Langkah yang selanjutnya adalah bagaimana agar supaya ilmu yang dikembangkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, sahabat-sahabatku sekalian. Sebagaimana telah umum kita ketahui, bergulirnya penelitian nasabah adawi atau kalangan habaib telah menimbulkan reaksi yang berbagai-bagai. Tetapi menurut hemat kami lebih banyak positifnya karena memunculkan peneliti-peneliti lain satu sama lain saling mencari kitab, saling mencari manuskrip sehingga dunia keilmuan kita menjadi hidup. Beberapa waktu yang lalu, sahabat kami Pak Yusuf Mares melakukan diskusi dalam podcast di kanal YouTube-nya yakni Pada Suka TV bersama Kiai Imad Mukhlas Sarkun, sahabat kami, dan juga dengan seorang kiai yang juga pengamat politik senior, Kiai Haji Dr. Athoillah Sohibul Hikam atau yang akrab disapa Prof. Hikam. Beliau pernah menjabat sebagai Menristek di masa Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan saat ini beliau menjabat sebagai Mustasar PBNU. Nah, atas apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, berikut ini ulasan atau tanggapan dari Prof. Hikam. yang ingin saya kemukakan di sini sebetulnya sangat umum, ya, yang terkait dengan statement Yai Imad dan Yai Mukhlas, yaitu di dalam filsafat ilmu pengetahuan yang terkait dengan politik seperti yang ditanyakan Mas Yusuf itu contemporary politik, contemporary philosophy atau filsafat kontemporer itu ada yang mengatakan diringkas bahwa power itu slash atau garis miringnya adalah knowledge. Jadi keterkaitan atau kesambungan, kesinambung antara power dan knowledge itu memang sudah sedemikian rupa, hampir tidak bisa dipisahkan bahwa di mana ada power itu mesti membutuhkan knowledge dan di mana ada knowledge itu biasanya akan kemudian terkait dengan masalah power. Oleh sebab itu berusaha untuk memisahkan ini secara kesengajaan maupun ketidaksengajaan antara ilmu pengetahuan dan power itu adalah semacam kesia-siaan juga. Yang lebih baik adalah diakui bahwa memang pengkajian-pengkajian keilmuan itu pada akhirnya tidak mungkin menghindarkan diri dari kemungkinan ada manipulasi, termasuk manipulasi oleh penguasa. Karena memang kekuasaan itu sangat memerlukan knowledge, dan knowledge juga pada akhirnya akan merasa hebat, merasa powerful, merasa hegemonik apabila dia juga didukung oleh power. Seperti yang tadi diceritakan oleh Yai Imad sendiri, bagaimana misalnya orientalisme yang dibawa oleh para ahli Islam dari Belanda itu pada akhirnya di Indonesia juga merupakan satu rezim of truth atau rezim kebenaran, seolah-olah pengetahuan keislaman yang mereka bawa itu memang yang representatif untuk menjelaskan, untuk memberikan pemahaman mengenai apa yang terjadi di kalangan umat Islam, kultur Islam, perilaku orang-orang Islam, yang pada intinya kemudian adalah dipergunakan di dalam rangka untuk menundukkan dan mengontrol umat Islam yang notabene adalah masyarakat terjajah. Nah, dari situ maka kemudian muncullah upaya-upaya untuk membongkar hubungan atau relasi yang tidak bagus antara power knowledge dengan kolonialisme tadi itu dengan apa yang disebut sebagai kajian tentang orientalisme antara lain yang dilakukan oleh almarhum Edward Said dan seterusnya sampai hari ini dalam kalangan postmodernisme itu ya. Nah, oleh sebab itu mau diakui atau tidak, disengaja atau tidak oleh Yai Imad dan para pendukungnya maupun oleh lawan-lawannya, tidak bisa dihindari bahwa pada akhirnya nanti akan ada semacam colluding
proses bertabrakan antara upaya untuk menjelaskan lewat ilmu dengan kepentingan atau interest dari power. Nah, di sini maka yang diperlukan tentu adalah kebijaksanaan. Karena ngomong mengenai satu tema, misalnya habaib, ya, tentang habaib Ba'alawi atau yang tidak, itu tidak hanya berhenti pada kajian tentang Ba'alawi itu sendiri atau habaib itu sendiri, tetapi dia tentu akan merembet kepada ya persoalan-persoalan lain, misalnya institusi seperti ormas, seperti komunitas habaib, seperti komunitas para santri, para pesantren, kemudian sampai pada misalnya organisasi massa seperti Nahdlatul Ulama. Nah, kebetulan organisasi yang besar seperti Nahdlatul Ulama itu juga didirikan dan diperkuat dengan apa yang disebut sebagai subkultur. Subkulturnya NU itu misalnya adalah terkait dengan bagaimana mereka atau kultur NU itu melihat dan memberikan respek kepada apa yang disebut sebagai fenomena habaib, sebagai mungkin awalnya adalah apa yang disebut sebagai keluarga Rasulullah, ya, ya keluarga Rasul, yang tapi kemudian merembet kepada mereka yang dianggap sebagai dzurriyyah. Nah, kemudian dzurriyyah ini bermacam-macam. Sampai sekarang ini ada yang habaib dan ada yang syarif dan lain sebagainya. Tetapi bahwa di NU sendiri itu ada tradisi yang sudah beratus-ratus tahun kemudian dilanjutkan oleh NU untuk memberikan respectability kepada para dzurriyyah Rasulullah, itu suatu hal yang real. Dan ini semua tidak mungkin kemudian hanya difalsifikasikan oleh satu penelitian yang bersifat positivistik. Karena apa? Karena tradisi seperti ini itu bukan hanya bisa dipahami atau dieksaminasi atau diteliti dengan penjelasan-penjelasan yang positivistik. Seperti keilmuan yang dipakai oleh Yai Imad dan kawan-kawan. Tetapi juga ini kultur ini mengandung apa yang disebut di dalam fenomenologi sebagai consciousness atau kesadaran dari mereka yang memakainya. Dan bagi mereka tadi seperti Yai Mukhlas mengatakan tidak penting apa benar apa tidak benar, itu menjadi tidak penting. Ya, disinilah kemudian ada kadang-kadang kreativitas yang oleh orang-orang sekarang itu diragukan. Misalnya saja kasus-kasus yang dianggap sebagai pembegalan makam dan lain sebagainya ini. Nah, saya pernah menjelaskan dalam satu tulisan saya mengenai bagaimana Al-Maghfurlah Gus Dur itu termasuk orang atau tokoh yang mempunyai kemampuan untuk melakukan semacam arkeologi terhadap para wali itu yang sudah tidak dikenal, kemudian muncul karena Gus Dur kemudian mampu menjelaskan melalui cerita-cerita atau tradisi lisan yang kalau dipakai dengan ilmunya Yai Imad itu mungkin diketawain itu, karena akan sulit untuk menjelaskan dari mana Al-Maghfurlah Gus Dur bisa mentris orang ini sebagai wali dan kemudian keturunannya si A si B. Tapi persoalannya saya kira itu bukan di situ. Persoalan yang dilakukan oleh Gus Dur dan para tokoh-tokoh alim ulama itu adalah bagaimana masyarakat yang daripada dia mempercayai satu orang-orang yang dianggap suci itu kemudian melakukan hal-hal yang berada di luar tradisi NU, kemudian menjadikan itu sebagai sumber sebagai pemersatu di kampung itu. Nah, sehingga tidak penting lagi apakah truth yang diumumkan oleh Al-Maghfurlah Gus Dur tentang si wali ini adalah truth dengan T besar dan kapital T, ya, atau ini yang penting adalah fungsionalisasi dari penjelasan arkeologis tadi agar supaya masyarakat bisa menyatu dan tidak ada lagi satu upaya untuk saling mengklaim. Nah, oleh karena itu
mestinya kita ini hati-hati. Makanya saya setuju bahwa apa yang dilakukan oleh Yai Imad ini, kalau hanya dilihat dari segi kepentingan sains, kepentingan upaya untuk mencari truth, itu luar biasa. Saya sangat mengagumi bahwa pada akhirnya para ilmuwan Muslim di Indonesia itu mampu juga untuk menerobos batas-batas yang biasanya hanya diklaim oleh orang-orang Timur Tengah atau orang-orang Asia Barat. Apa yang dilakukan oleh Yai Imad, terlepas bahwa sekarang ini masih terus berjalan, terus mengalami polemik dan lain sebagainya, bagi saya ini sesuatu tanda bahwa kualitas keilmuan dari tokoh-tokoh seperti Yai Imad ini luar biasa dan harus diakui. Langkah yang selanjutnya adalah bagaimana agar supaya ilmu yang dikembangkan oleh Yai Imad, termasuk konklusi-konklusi sementaranya ini, juga dikenal di dunia. Dan ini nggak cukup kalau hanya dengan menggunakan bahasa Arab, karena saya yakin Yai Imad itu bukunya yang bahasa Arab banyak sekali. Nah, bagaimana dia itu juga ditulis di dalam bahasa Inggris. Kalau itu ditulis dalam bahasa Inggris, nanti in no time biasanya akan kemudian tersebar dalam bahasa-bahasa yang lain. Sehingga kita tidak hanya mengenal tokoh-tokoh seperti tokoh yang pemikir dari Iran itu ya, kemudian yang dari India misalnya Iqbal dan lain sebagainya itu ya. Tetapi mungkin dan insya Allah pemikiran dari generasi Yai Imad ini juga akan bisa seperti itu. Namun ya, catatan saya adalah agar supaya Yai Imad ya, karena keadrengan, bahasa Indonesia keadrengan itu, karena greget beliau yang sangat besar, ghirah yang sangat besar ini, jangan sampai melupakan bahwa ada dimensi-dimensi selain keilmuan pure tadi itu yang selalu menyertai, yaitu power tadi itu. Nah, sehingga kemudian ketika dijelaskan kepada publik, apabila kemudian tidak pas di dalam penyampaian, sehingga diberikan kepada orang-orang yang memang pada hakikatnya tidak senang pada kajian keilmuan, yang dicari hanya dimensi politiknya dan lain sebagainya itu, maka yang terjadi adalah polemik. Jadi yang saya khawatirkan adalah kalau polemik itu kemudian tidak terkendali, saya khawatir ini mengganggu greget dari Yai Imad dan kawan-kawan untuk terus menjadi pionir dan penerus pengkajian ilmiah yang luar biasa ini. Karena kemudian beliau mungkin disibukkan oleh untuk ngeladeni orang ribut ini, atau mungkin ya entah dengan bagaimana caranya kemudian capek juga Yai Imad dan kawan-kawan ini, karena merasa terganggu juga. Ya masih mending kalau kemudian Yai Imad bisa pindah ke Irak atau ke Iran atau ke Turki, supaya kemudian bisa melakukan kajian yang lebih lebih konsentrasi dan lain sebagainya. Kalau enggak, kalau harus di Banten, di Kresek melulu kan, sementara yang mengganggu tadi itu makin lama makin banyak, bukan makin sedikit. Nah, ini akan menjadi gangguan, padahal yang saya sebut sebagai proyek besar atau grand project dari Yai Imad dan lain-lain itu, menurut saya ini harus diakui sebagai kemajuan yang luar biasa. Nah, itu satu ya. Yang kedua juga bahwa kalau kita melihat implikasi politik, tentu tidak bisa kita melihat apa yang terjadi di sekarang dan menjelang pemilu atau setelah pemilu. Ini akan memerlukan proses panjang. Tadi dengan sangat brilian ya, Yai Imad menjelaskan bagaimana semacam genealogi dari peran para habaib ya, terlepas bahwa beliau setuju atau tidak dengan peran mereka mendukung pemerintah Belanda dan lain sebagainya itu. Tapi Yai Imad disengaja atau tidak menjelaskan bahwa itu ada proses yang sangat panjang, berabad-abad, yang kemudian menyusun suatu korpus tentang bagaimana para habaib ya dari Alawi tadi itu kemudian menjadi satu kekuatan tersendiri yang kemudian mempunyai pengaruh kepada
masyarakat Islam atau bahkan bangsa Indonesia. Nah, kalau kemudian kajian-kajian yang dilakukan oleh Yai Imad dan kawan-kawan ini ya kemudian akan membalikkan diskursus tentang apa yang dilakukan oleh di dalam sejarah Ba'alawi yang panjang tadi itu menjadi sesuatu yang berbeda, maka saya yakin ini juga next time akan memerlukan waktu yang panjang.